Halo, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan topik tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer merupakan bagian saraf yang menyalurkan informasi dari berbagai area tubuh menuju otak dan memberi perintah dari otak ke seluruh organ tubuh. Saraf ini dapat berupa saraf aferen dan eferen. Saraf aferen mentransmisikan impuls dari reseptor sistem saraf tepi menuju ke sistem saraf pusat, sedangkan saraf eferen mentransmisikan impuls dari saraf pusat menuju ke saraf tepi. Saraf tepi memiliki dua subsistem utama, yakni somatik dan otonom. Saraf somatik bersifat voluntari dan berinteraksi dengan bagian luar, sedangkan saraf otonom bergerak secara otomatis dari tubuh dan banyak terdapat pada organ dalam manusia. Lalu, sistem saraf tepi tersusun dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf somatik. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang muncul melalui foramina dan celah kranium. Berfungsi untuk membawa informasi sensorik dan motorik antara organ tubuh dan otak. Berdasarkan urutannya, terdiri dari saraf olfaktorius, optikus, okulomotorik, troklearis, trigeminus, abducens, facialis, vestibulococlearis, glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan hipoglosal. Saraf spinal berfungsi sebagai perantara sistem saraf pusat dan saraf perifer. Saraf ini berasal dari spinal cord sebagai pasangan saraf motorik dan sensorik. Pengelompokan 31 saraf spinal mengikuti segmen kolom vertebrata. Terdiri atas 8 pasang saraf servikal, 12 pasang saraf thoracic, 5 pasang saraf lumbar, 5 pasang saraf sakral, dan 1 pasang saraf kokigeal. Di setiap segmen spinal cord terdapat roots anterior, ventral, dan roots posterior, dorsal, di kedua sisi kanan-kiri. Roots anterior mengandung serabut eferen, yang mengantarkan sinyal dari saraf pusat ke organ yang dituju. Sedangkan roots posterior mengandung serabut aferen, yang mengantarkan informasi dari batang tubuh menuju ke saraf pusat. Serabut-serabut saraf yang menyatu ini menjadi jaringan saraf besar bercabang yang disebut pleksus saraf. Pleksus saraf terdiri dari pleksus cervical, C1-C5, merupakan gabungan dari urat saraf leher, bahu, trapezius, hingga diafragma, kemudian pleksus brachialis, C6, C7, C8, T1, yang berfungsi mengatur hampir keseluruhan otot bagian tangan, dan juga pleksus lumbosakral, L1-L5 dan S1-S5, yang mengatur otot bagian pinggul hingga kaki. Saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari keseluruhan sistem saraf yang mengontrol fungsi otomatis tubuh. Sistem saraf otonom terdiri atas saraf simpatik dan parasimpatik. Kedua saraf tersebut merupakan rangkaian dua sel saraf yang sebagian besar menginervasi organ tubuh bagian dalam dan menyebabkan efek yang bertolak belakang. Saraf simpatik merangsang kinerja fungsi organ, asalnya keluar dari medula spinalis, ditemukan pada segmen torakolumbar, T1-T12 dan L1-L3. Dan saraf parasimpatik yang cenderung memperlambat dan menurunkan intensitas kinerja organ, dan berpangkal pada medula oblongata. Disebut sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari segmen kranial, CN3, CN7, CN9, CN10, dan segmen sakral, S2, S3, S4. Berikut adalah perbandingan struktur dan fungsi antara saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi, bagaimana caranya menggerakkan jempol kita? Neuron aferen akan membawa informasi atau impuls dari reseptor saraf tepi menuju sistem saraf pusat. Impuls akan diterima dendrit pada sel saraf dan menuju sel saraf berikutnya melewati sinaps sampai ke sistem saraf pusat. Neuron eferen akan membawa instruksi dari sistem saraf pusat menuju organ efektor berupa otot, dan jempol tersebut mampu bergerak. Sekian dan terima kasih.